Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amar Joni, saya belum lihat itu. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu sudah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang? Antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan? Itu memang Zoom itu sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Tapi kan posisinya lagi di Nusa Kambangan, dia punya hak nggak sih Bang buat bisa dihadirkan langsung? Dia punya hak, tapi hakim berwenang. Makanya saya bilang, kalau ada alasan yang dapat dibenarkan, itu benar. Makanya saya bilang, apakah memang Amar Joni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih nggak membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak ulu. Dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang. Hanya Allah yang bisa membantu kamu dengan melihat sidangnya seperti ini. Permintaan dari Pak John semua sudah dikabulkan, sudah diberikan, tapi belum ada semuanya. Dan kita semua juga ada di sini, kamu balik-balik di sana. Dan jangan lupa baca doa-doa Yusuf itu ya, baca. Aku baik-baik aja di sini Ibu, aku baik-baik aja di sini. Puan, makasih, Margo, Eli, Margo, Ibu. Apa baik-baik aja kok semua di sini. Kamu juga gak usah khawatir. Aku baik-baik aja di sini. Enggak kok, gak seperti yang di dalam pikiran kita kalau aku Kambangan ini. Aku di sini, insya Allah benar-benar cuma ibadah doang gitu loh. Di sini aku cuma bisa bantu dengan doa. Aku mau ucapin terima kasih banyak ya, mau buat semuanya yang berjuang untuk aku semuanya. Tapi aku butuh ini ya, aku butuh surat ini, surat nikah. Bisa berhubungan. Tadi Amar udah kode-kode tuh Dok minta surat nikah. Nah jadi gini kalau misalnya kan apa-apa tuh Amar taunya semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya, tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa Bang Amar. Nah, itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Tapi kan ya nanti kan bisa lewat Adit lah atau lewat adiknya gitu. Jadi emang aku jujur serba terbatas untuk ngambil keputusan ini karena balik lagi aku belum jadi siapa-siapanya Bang Amar gitu. Tapi alhamdulillah adik-adiknya juga apapun keputusan aku pasti dia support kok. Adik-adiknya udah semua keputusannya ada di aku kok gitu. Mereka pada percaya sama aku gitu. Alhamdulillah gitu. Itu dong mengenai restu ya Bu Dokter ya. Iya, ya alhamdulillah lah. Untuk aku deket yang tadi seperti Bang Amar pesan ya, Bang Amar emang orangnya maunya tuh buru-buru gitu loh. Tapi video call udah pernah beberapa kali di rutan kita pernah video call bareng sama anaknya, iya gitu. Sama anak aku juga udah. Buat komunikasi sama anaknya Bang Amar cuman sekali, pertama sama Air, kedua sama Amala. Itu pun waktu sama Amala Rumi yang video call sama Bang Amar bertiga gitu. Tapi miskin, tadi ada yang di WhatsApp itu ya. Terus markotok jelek, tapi banyak duit. Kalau saya jadi perempuan, saya pilih markotok. Dia jawabnya kayak gitu. Ada Bang, bantuin Amar Joni ya. Ya enggak lah. Ngatakan Markotok banyak duit, nanti Markotok bisa operasi hidungnya. Markotok itu memang benar-benar kaya, saya katakan kaya ya. Ada Lina Mo, terima kasih yang telah memberikan. Makasih ya Kak Lina ya, terima kasih Maria ya, makasih Kak Lina. Kaya. Saya katakan Markotok memang saya katakan kaya ya, kaya. Markotok saya katakan memang sultan, memang kaya ya. Kaya.
Ada DM juga dari Bang, kenapa nggak silaturahmi sama Markoto? Kamu pasti dikasih duit. Kalau saya dijemput Markoto yang bilang sendiri sama saya, pasti akan datang ke rumahnya, saya minta duit. Saya akan jadi pelayannya Markoto. Eksepsi itu nota keberatan Ahmad Zoni. Yang kedua, dia merasa tidak sesuai ditempatkan di sana. Sejak viral kasusnya, dia digabung dengan para teroris. Sampai dia tidak bisa menulis, tidak ada alat tulis, kertas, tidak ada tulis untuk menulis nota keberatan. Nah, itu nota eksepsinya. Abang sebagai praktisi hukum gimana melihatnya? Ini sangat-sangat unik, tapi kalau saya nyebutnya itu istimewa. Saya juga bingung kenapa perkara Ahmad Zoni ini yang notabene dia ini pelanggar penyalahguna narkotika ya, artinya dia pengguna kan. Nah sekarang dia sudah pas lagi dihukum, menjalani hukuman, dia kena nih pasal 114 nih, apa namanya, pengedar pula kan gitu. Artinya yang harus dipahami para netizen adalah ini Ahmad Zoni adalah terduga pelanggar pidana peredaran narkotika dengan ancaman hukumannya mati. Nah artinya yang paling tinggi mati maksudnya, bawahnya ada beberapa aja kan gitu. Nah ini jadi menarik karena kenapa? Belum pernah ya yang namanya disorot sedemikian santernya. Ada warga binaan di lapas, yang warga binaan itu artinya dia sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, ya biar nggak salah ngerti ini. Dia diduga melakukan pelanggaran pidana, notabene pidana yang sama, yaitu bukan hanya mengkonsumsi tapi juga mengedarkan. Artinya memang ini istimewa nih si Ahmad Zoni ini. Apakah dia ini merupakan bagian dari kartel internasional atau pengedar yang kelas kakap lainnya? Mungkin pihak lembaga pemasyarakatan jadi terkaget-kaget ya, karena memang apalagi dia salah satu public figure, jadi rame banget ini. Atau ada dugaan, pasti ada pro ada kontra nih. Atau memang hal ini ditutup supaya ingin menutupi kebusukan bisnis kotor yang ada di lapas. Ya kita tunggu aja secepatnya, dan kalau memang keluarga membutuhkan bantuan kami, ya ini melalui media kami juga siap memberikan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Semakin menambah keyakinan saya, Ahmad Zoni tidak bersalah. Pengacara ini ngetot teman-teman untuk membantu Ahmad Zoni kalau diizinkan oleh keluarga Ahmad Zoni. Ayo Pak, kita semangat Pak. Kita keluarkan Ahmad Zoni dari penjara Nusa Kambangan. Lihat teman-teman ya, Bapak ini luar biasa semangatnya untuk membantu Ahmad Zoni agar keluar dari Nusa Kambangan. Jangan biarkan teman-teman ya, seorang public figure kita yang hanya menjadi korban dari keganasan narkotika kita bela. Kalau bisa kita keluarkan bersama-sama agar Ahmad Zoni bisa cepat disembuhkan dari pemakai narkoba. Begitu banyak orang yang sayang dengan Ahmad Zoni. Bukan saja saya, bukan saja teman-teman netizen, tapi pengacara-pengacara udah mulai merapat saat ini untuk membantu kasus Ahmad Zoni. Luar biasa kan? Jadi ini membuktikan bahwasanya Ahmad Zoni itu memang orang baik. Nggak mungkin orang baik nggak ditolong dengan orang baik. Nggak mungkin kalau Ahmad Zoni itu seandainya kalau nggak ada perannya, kalau nggak ada jasanya di masa lalu, nggak mungkin orang menolong Ahmad Zoni. Karena bukti orang sangat cinta kepada Ahmad Zoni karena mungkin Ahmad Zoni pernah melakukan banyak kebaikan. Sehingga saat inilah ditunjukkan bahwasanya kebaikan Ahmad Zoni itu dibalas oleh Tuhan dengan banyaknya orang memperhatikan Ahmad Zoni. Dengan banyaknya orang yang ikut prihatin dengan kasus Ahmad Zoni. Tidak saja netizen-netizen yang ada di seluruh Indonesia yang ikut mendoakan, mensupport
mendukung Amarzoni supaya cepat keluar dari Nusa Kambangan. Karena apa? Tidak ada hukum yang menjerat Amarzoni. Dia hanya pemakai. Bukan pengedar yang diisukan oleh jaksa dan penuntut umum. Makanya teman-teman, mari kita bersatu teman-teman. Kita buktikan bahwasanya Amarzoni nggak bersalah. Dia hanya korban. Dia hanya praktek dari orang yang ingin membuat Amarzoni terpuruk. Ingat teman-teman, kebaikan kita itu akan dikenang apabila kita tepat memberikan bantuan. Jadi Amarzoni saat ini memang butuh bantuan. Dia butuh support, butuh dukungan, terutama netizen-netizen. Yang kedua, para pengacara-pengacara handal. Karena ini mungkin lawan kita berat nih. Kenapa berat? Karena dia langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Karena image orang ketika seseorang dibawa ke Nusa Kambangan itu yang pertama, dia mungkin penjahat kelas kakap. Dia mungkin kartel narkoba. Dia mungkin koruptor triliunan rupiah. Atau dia mungkin penjahat berantai. Ini nggak ada membuktikan Amarzoni ada yang empat itu nggak ada. Amarzoni ini hanya korban. Makanya mari kita bersatu teman-teman. Mari kita buktikan bahwasanya Amarzoni tidak bersalah di pengadilan. Untuk itu kita berharap pengacara-pengacara yang ada di seluruh Indonesia, mari buka fakta ini Pak. Di saat inilah kita betul-betul menampakkan kesetiaan kita, kebaikan kita, ilmu kita kepada Amarzoni yang hanya sebagai korban. Mari kita bersama-sama